Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan, welcome to All Unit Channel. Di video kali ini aku akan sekilas menjelaskan tentang RUU yang baru saja disahkan pada rapat paripurna Oktober 2020, yaitu tentang RUU Cipta Kerja. Apa itu RUU Cipta Kerja? Apa dampaknya bagi buruh? Apakah ada dampak positifnya? Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen untuk diskusi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalangan buruh akan melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 atau yang lebih dikenal sebagai Demo Omnibus Law 2020 selama 3 hari yang dimulai dari besok, Selasa 6 Oktober 2020. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Sebenarnya sudah banyak protes yang dituaikan termasuk dari Serikat Buruh Tanah Air. Namun pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan pengesahan RUU yang termasuk dalam Omnibus Law ini. Terus apa itu Omnibus Law yang jadi kontroversi dan ditolak mati-matian oleh kalangan buruh? Dan apa isi RUU Cipta Kerja? Secara terminologi, Omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencangkup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Jadi, Omnibus Law artinya metode dan konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu pengaturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk perkuatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai Serikat Buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Ada beberapa partai yang pro terhadap RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PBB. Namun ada pula yang kontra dan tidak setuju terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. 7 dampak bagi buruh jika RUU Cipta Kerja disahkan. 1. Aturan kerja yang lebih eksploitatif. Yang dulunya 3 jam sehari dan 14 jam satu minggu, sekarang jadi 4 jam sehari dan 18 jam satu minggu. 2. Outsourcing meluas. Pengusaha dapat semakin fleksibel merekrut maupun memutus hubungan kerja melalui mekanisme alih-daya. 3. Hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. RUU Cipta Kerja hanya mengatur upah minimum provinsi (UMP). Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil dan industri karya. 4. Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. RUU Cipta Kerja menggunakan basis hukum administratif, sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya akan dikenakan sanksi berupa denda. Selanjutnya, 5. Batasan pekerja kontrak dihapuskan. Jadi, bisa saja kita bekerja di kontrak seumur hidup. 6. Uang penghargaan dipotong. Jika dibandingkan UU Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan, di mana skema pemberian penghargaan hanya dibagi menjadi 7 periode. 7. Pekerja yang di PHK tidak dapat menggugat perusahaan. Nah, jadi apakah dampak dari RUU Cipta Kerja? Di sini kita bisa lihat ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positif mendorong kemajuan dalam ekonomi negara. Jadi pemerintah berekspektasi menambah lapangan kerja karena pengusaha diberikan kemudahan untuk berinvestasi. Yang kedua, menurut Menteri Kemenko Maritim Luhut Panjaitan, RUU Cipta Kerja bisa menjadi senjata bagi Indonesia untuk menjadi negara yang sangat kompetitif di dalam dunia ekonomi. Sebaliknya,
Selanjutnya, dampak negatif terhadap ketenaga kerjaan. Yang pertama, menghilangkan upah minimum, jam kerja yang eksploitatif. Terhadap lingkungan, menghilangkan syarat izin lingkungan sebagai ketentuan membuka usaha. Yang ketiga, tenaga kerja wanita. Cuti haid, cuti melahirkan, keguguran tidak lagi dianggap. Nah, jadi ini dia perbedaan UU Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ada beberapa poin di sini, ada 9 poin. Nanti untuk linknya aku share di Google Drive. Nah, di sini ada beberapa poin penting ya. Yang pertama, waktu istirahat dan cuti. Ya, cuti hamil melahirkan, hak menyusui dan segala macam. Upah, pesangon, jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja atau PHK, status kerja, jam kerja, outsourcing, tenaga kerja asing. Untuk link ada di deskripsi.